Kalau semua orang melakukan langkah kecil itu akan besar juga gitu ya Pak Menteri Itu langkah langkahnya. kecil yang sangat cukup Ya, penting, menjadi pondasi utama. Tanpa langkah kecil itu, pondasi utama kita tidak terbangun. Jadi memilah sampah menjadi hal yang krusial. Apapun teknologinya, mau datang dari manapun, mau dengan menggunakan cara apapun, maka yang paling efektif memang harus pilah sampah di hulu. Stand by. On the record. Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the record bersama saya Suwanti. Kali ini dengan suasana yang agak berbeda nih, karena saya mampir gitu ya, tim podcast Antara mampir ke kantornya Kementerian Lingkungan Hidup. Kalau bicara Kementerian Lingkungan Hidup, pasti nggak akan jauh-jauh dari upaya pengelolaan sampah gitu ya. Dan untuk itu kita akan ngobrol saja langsung dengan narasumber kita kali ini. Saya perkenalkan, ini dia Bapak Hanif Faisal Nurofik selaku Menteri Lingkungan Hidup. Apa kabarnya Pak Hanif? Baik Mbak, terima kasih kunjungan ke kantor. Dan tentunya terima kasih sudah meluangkan waktu ya buat podcast Antara untuk kita ngobrol bicara soal pengelolaan sampah nih Pak utamanya ya. Ini isunya kan memang masih terus mengemuka nih Pak tentang pengelolaan sampah. Sementara kita di tanggal 21 Februari betul ya, ada Hari Peduli Sampah Nasional. Di 2026 ini peringatan HPSN, mohon dikoreksi kalau saya keliru ya. Ini berdasarkan kita memperingati ada tragedi begitu di betul. Longsornya di TPA Leuwi Gajah Pak. Gajah, betul. Tahun Betul 2005 betul ya Pak ya? 2005 betul. Berarti ini adalah tahun ke-21 21. gitu ya. Di tahun ke-21 masih mengemuka nih. Ya. Persoalan sampah, isu sampah, bahkan Pak Menteri juga sempat mendeklar soal darurat sampah nasional gitu ya. Ini sebetulnya seperti apa sih kondisinya saat ini? Juga kalau dikaitkan sama ada penutupan ya TPA gitu ya, utamanya yang open dumping nih. Gimana Pak keterkaitan ini sebetulnya? Ya, terima kasih Mbak. Upaya ini menjadi serius karena memang secara existing tentu Bapak Presiden bisa melihat langsung dan dari laporan banyak pihak tentang masih carut-marutnya penanganan sampah di nasional. Bahkan secara rata-rata maka tempat pemrosesan akhir sampah atau kita biasanya menyebut TPA betul. itu akan berakhir 3 tahun dari sekarang karena umurnya rata-rata sudah 17 tahun. Bahkan secara individual ada yang lebih dari 43 tahun dan jadi seterusnya. 2028 kira-kira. Ya, kalau dihitung secara rata-rata memang ada yang baru, ada yang lama, tapi kalau dihitung secara nasional maka rata-rata TPA itu sudah berumur 17 tahun. Jadi kalau kita pakai standar TPA yang biasa berumur 20 tahun dan akan dievaluasi, maka akan ada waktu 3 tahun sebenarnya dan mereka akan segera diproyeksikan akan overloaded semua. Dan ini yang menjadi perhatian Bapak Presiden. Namun pertanyaannya kenapa kemudian kita hari ini darurat sampah setelah 21 tahun ya, sejak Pak, ya? kejadian itu atau tepatnya 17 tahun setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Bapak Presiden Prabowo Subianto di dalam kabinet ini mengeluarkan peraturan Presiden Nomor 183 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Kemudian dengan pasca dibentuknya Badan Pengendalian Lingkungan Hidup di akhir tahun 2024 Kementerian Lingkungan Hidup dengan dukungan para kementerian yang lain mencoba melakukan rapat koordinasi sosialisasi berkali-kali untuk menyampaikan bahwa kita akan memasuki operasionalisasi dari Undang-Undang 18 2008. Maka setelah melalui masa sosialisasi yang cukup panjang beberapa mungkin 3-4 bulan, kemudian Menteri Lingkungan Hidup memberanikan diri untuk memberikan perintah paksaan pemerintah yang berkonsekuensi hukum. Nah, di dalam konteks ini maka Menteri memberikan paksaan pemerintah kepada seluruh kabupaten kota untuk memperhatikan perintah Undang-Undang 18 2008 agar segera mengakhiri kegiatan open dumping. Hampir seluruh kabupaten kota telah diberikan sanksi oleh Menteri dengan kisaran waktu 6 bulan sampai 1 tahun untuk melakukan 2 hal penting. Pertama, bila mana TPA-nya sudah mendekati overloaded, Menteri meminta kepada untuk segera menyusun rencana penutupan dan mengalihkan lokasi lain karena itu nggak bisa lagi tempati. Kedua, bila mana TPA-nya masih bisa digunakan, maka Menteri meminta agar segera mengakhiri kegiatan open dumping 1 tahun sejak diberikannya paksaan pemerintah tersebut. Target nasional berdasarkan peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN, pemerintah, Bapak Presiden meminta kita semua untuk segera menyelesaikan pengelolaan sampah
tahun 2029 sebesar 100%. Nah, untuk tahun 2026 target beliau adalah 63,4%. Jadi kalau kita mengaktifkan semua prasarana tadi baru mencapai 57. Sementara target nasional harus 63. Dalam rakortas baru-baru kemarin Bapak Presiden sangat gelisah sehingga beliau meluncing yang disebut dengan Gerakan Nasional Indonesia Asri. Suatu gerakan yang bertujuan untuk membangun keselarasan dan keindahan pembangunan nasional. Kemudian yang paling ditekankan oleh beliau adalah Indonesia resik. Resik itu bersih. Hari itu dideklir, mari kita nyatakan perang melawan sampah. Betul. Jadi semua instrumen harus bergerak. TNI Polri lakukan kurve. Kementerian dan lembaga wajib melakukan kurve. Pemerintah daerah juga wajib menggerakkan semua komponen. Ya paling tidak minimal minggu sekali ada kegiatan bersama seluruh masyarakat di masing-masing wilayah untuk menggerakkan ini. Ini bukan masalah kurve, ini sudah menyangkut membangun culture secara sistematis. Jadi ini yang kalau sudah simbol negara kita, simbol pemerintahan kita dalam bentuk kepala negara, kepala pemerintahan, memerintahkan itu berarti artinya ini menjadi diksi nasional, pembahasan nasional yang selama ini sampah ini tidak pernah masuk di dalam konteks secara menyeluruh di dalam kabinet penuh gitu ya. Terus bagaimana tindakan kita sehingga langkah-langkah sistematis harus segera kita lakukan bersama menyeluruh dari pusat sampai daerah. Tapi Pak Menteri kalau bicara tadi sudah ada mulai gitu ya, dipaksakanlah kita ini harus ditutup TPA yang open dumping begitu ya. Sampai sejauh ini update-nya sudah berapa banyak sih Pak? Jadi gini, sejak kita berikannya paksaan pemerintah, jadi sanksi administrasi paksaan pemerintah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021, maka memang terjadi perubahan cukup signifikan. Awal-awal kita hampir tidak melihat ada TPA yang dilakukan dengan control and fill. Jadi hanya harusnya tempat pemprosesan akhir, bukan tempat penimbunan akhir gitu ya. Jadi itu yang kemudian terjadi sekarang adalah tempat penimbunan akhir. Nah ini melalui paksaan pemerintah tadi, maka terjadi pergeseran yang cukup serius. Angka yang dulu hampir mendekati 90% open dumping, maka telah bergeser menjadi 66% pada hari ini. Jadi hampir semuanya yang tadi yang telah bergerak itu untuk melakukan control and fill. Apa bedanya pendamping, control and fill dan sanitary landfill? Jadi pada prinsipnya semua baik control and fill maupun sanitary landfill ini memang harus dilakukan pada tempat pemprosesan akhir yang proper. Jadi penanganan lindinya harus terkelola. Kemudian setiap sampah yang datang itu setiap hari harus di-cover dengan lapisan yang menutup terjadinya polusi, baik itu bau dan polusi lindinya. Nah kemudian untuk yang control landfill itu setiap 3-4 hari sekali, tidak setiap hari. Kalau yang setiap hari namanya sanitary landfill, itu yang paling bagus. Kemudian yang berikutnya adalah control landfill. Ini biayanya cukup besar kalau semua sampah segar ditaruh. Tetapi kalau hanya residu saja yang ditaruh, maka TPA nggak perlu gede-gedean. Jadi ada pemilahan dulu begitu ya. Dulu Pak Menteri, ada nggak sih satu mungkin daerah di Indonesia yang sudah menerapkan pengelolaan sampah yang baik dan benar yang bisa jadi percontohan gitu buat daerah-daerah lainnya? Banyak juga pemimpin daerah yang kemudian menginisiasi masyarakatnya untuk kemudian melakukan pengolahan sampah dengan benar. Semisal kita sebut nggak apa-apa ya, ada Kabupaten Ciamis, suatu kabupaten dengan 27 kecamatan. Dia lakukan coverage hampir 20 kecamatan, 7 kecamatan sedang bangun. Tetapi yang paling menarik di Ciamis, itu masyarakatnya pilah. Masyarakat udah milah mana yang bernilai tinggi dan mana yang low value. Nah, saya waktu itu melakukan kunjungan langsung ke Ciamis. Jadi pada suatu saya terpaksa harus melewati lorong yang tempat gubuk-gubuk masyarakat itu yang mohon maaf ya prasejahtera tinggal, tidak ada, ya hanya rumah sekecil itu. Terus saya lihat ada tumpukan sampah yang dimasukkan keranjang. Saya bilang, Pak, ini apa? Ini nanti dijual, Pak. Nah, tidak hanya di tempat itu, pada beberapa desa yang saya kunjungi, mereka sudah memilah. Artinya sudah ada pembangunan culture untuk seperti yang di Ciamis. Kalau bicara Ciamis juga kalau tidak salah ini Ciamis jadi kota kecil terbersih kabupaten saya rasa kabupaten terbersih se-ASEAN, dapat penghargaan itu juga ya. Mungkin memang dibangun dari budaya masyarakatnya tadi gitu ya. Saya rasa mereka sudah mencoba menginisiasikan diri masing-masing. Sebenarnya banyak juga kabupaten yang seperti itu. Namun memang untuk mencapai target kita kota bersih, memang banyak standar yang harus dilalui oleh Ciamis. Tidak kemudian begitu dia di state oleh internasional sebagai kota terbersih,
kita belum tentu karena ada variabel yang harus dilengkapi lagi. Oke. Ya. Ciamis, kemudian mana lagi, ada nggak satu kota lain gitu ya yang menjadi rujukan dalam pengelolaan sampah atau juga secara umum pengelolaan lingkungan hidupnya? Sebenarnya ada Kabupaten Banyumas, namun memang masih banyak celah yang harus diperbaiki. Jadi kita sebenarnya ya masih mengharapkan Banyumas mensinergiskan diri. Banyumas adalah suatu kabupaten yang menginisiasi sebenarnya penyelesaian sampah melalui kelompok swadaya masyarakat. Namun ternyata masih ada gap yang harus dia kejar. Mungkin gapnya sekitar 40% itu harus dia kejar. Kemudian kota yang lain, hanya 2 kabupaten yang menurut saya relatif representatif untuk kita dorong menjadi contoh nasional. Kemudian kalau 3 kotanya yang memiliki nilai terbesar, ada 3 kota utama, yaitu Surabaya, kemudian Balikpapan dan Bontang. Ketiga-tiganya secara langsung saya sudah kunjungi dan memang masih juga ada gap yang harus dipenuhi. Jadi karena kebiasaan dulu kan yang dinilai di jalan protokol itu yang dibersihin itu, begitu kita melangkah masuk sedikit biasanya wajahnya gitu ya udah bersih. Jadi, gitu ibarat cewek itu yang dihias wajahnya, dia nggak lihat badannya harus bagus dan nah, akhirnya begitu kita masuk sedikit aja dari jalan protokol 100 meter, wah ini ada banyak koreksi yang harus dilakukan. Tidak terkecuali Surabaya, tidak kecuali Balikpapan, bahkan Bontang. Jadi tentu kita berharap banyak. Mungkin hari ini kita sudah maksimal di sini, tapi next time, tahun depan mereka wajib kemudian menghadirkan kinerja terbaiknya untuk meraih kota bersih. Jadi ini kan terkait dengan penghargaan Adipura tadi gitu ya Pak ya, yang ini kayaknya memang penghargaan tertinggi gitu ya di bidang lingkungan hidup. Dan kalau bicara penghargaan tadi di awal Pak Menteri sempat mention kalau mungkin sebelum-sebelumnya ini hanya menjadi satu penghargaan, ini adalah satu simbolis saja gitu ya. Mungkin untuk perbaikan bahwa penghargaan ini adalah memang betul-betul kota yang sudah berupaya begitu Pak Menteri untuk menjalankan pengelolaan sampah dengan baik, kemudian penataan lingkungan hidupnya juga dengan baik dan benar gitu ya. Apa sih yang disyaratkan lebih untuk Adipura di saat ini? Apa memang ini semakin ketat gitu ya penilaiannya atau seperti apa? Jadi Adipura ini harus kita manfaatkan sebagai suatu rewards yang komprehensif, tidak rewards yang kemudian hanya figuratif, apalagi hanya seperti lip service ataupun saya, Pak Menteri, jadi itu memang suatu momen yang harus kita gunakan sebaik-baiknya. Mendasari itu atas izin para beberapa menteri, kami mengkonstruksi penilaian Adipura secara komprehensif. Kita menilai pada 3 hal utama. Yang pertama adalah anggaran dan kebijakan. Itu nilainya hampir sekitar 20%. Kemudian yang kedua adalah sumber daya manusia dan fasilitasnya, ini 20%. Kemudian yang terakhir adalah kinerjanya. Jadi untuk sumber anggaran kita membatasi bahwa ini harus tersedia anggaran cukup minimal 3% dari APBD. Kalau APBD-nya tidak anggaran sampah tidak 3%, pasti nilainya langsung jatuh. Nah, anggaran di daerah-daerah kondisinya sejauh ini yang Pak Menteri lihat seperti apa sih gitu ya? Apakah memang sudah cukup banyak yang mengikuti bare minimum 3% tadi atau masih kurang deh kayaknya ini APBD? Jadi secara nasional anggaran yang digunakan oleh teman-teman di kabupaten kota itu rata-rata total ya, ini ada yang tinggi ada yang kecil ya, rata-rata hanya 1,3% dari untuk kebutuhan. begitu. Minimal kalau hitungan kita satu penduduk kan diproyeksikan akan menimbulkan sampah 0,5 kg. Nah ini kalikan jumlah penduduk dibagi dengan APBD, maka minimal biaya penanganan sampah itu harus 3% minimal. Nah ternyata setelah kita hitung nasional maka hanya 1,3%, masih jauh daripada kebutuhan sampah. Sehingga ini komitmen besar-besaran harus kita hantarkan kepada kita semua. Ini sudah saatnya sehingga kita tidak boleh ragu-ragu lagi. Saat ini Kementerian Lingkungan Hidup juga telah mengkoordinasikan dengan serius pada Korwas, koordinator pengawasan, yaitu pihak Polri, Baris-Krim Polri, dan juga pada penuntut umum Jaksa Agung, jadi Kejaksaan Agung. Jadi di dalam Undang-Undang 18 tahun 2008 ada pasal pidana yang memang disematkan kepada penyelenggara atau pelaksana pengelolaan sampah, yaitu pasal 40 dan 41. Kami telah paparan selama hampir 1 bulan, kita diskusi serius dengan para ahli. Akhirnya kita sepakat bahwa pasal tersebut dapat diterapkan kepada bupati, wali kota yang kemudian karenanya penanganan sampah di daerahnya menjadi
problematik, menjadi pencemaran lingkungan, menimbulkan keresahan masyarakat, mengganggu kesehatan masyarakat. Jadi ada ancaman pidana yang cukup serius sebenarnya, baik itu oleh pengelola sampah di tingkat bupati maupun kota, maupun pengelola sampah di tingkat swasta. Ada bahkan ancaman sampai 3 tahun sampai 10 tahun penjara dan denda 3 miliar sampai 10 miliar. Ini pasal yang kemudian disepakati untuk dioperasionalkan untuk kemudian mengerem laju kesembronoan kita dalam pengelolaan sampah. Tidak ada lagi alasan kemudian kita enggak serius, enggak. Kita akan gunakan pasal itu dengan sekuat-kuatnya karena di dalam Undang-Undang 18 2008 kepada Bupati Wali Kota memang diberikan kewenangan sepenuhnya dengan semua instrumennya. Dia bisa menghukum, dia bisa mencabut izin, dia bisa memberikan reward punishment, dia bisa mengatur segalanya bila mana orang tidak mengikuti tata laksana sampahnya. Saya juga bangga para wali kota telah mulai menerapkan ini. Saya baca di YouTube dan di media online. Saya bangga wali kota Bandung telah mengancam para pengelola kawasan harus menyelesaikan sampahnya sendiri. Ini keberanian wali kota ini saya akan dukung sepenuhnya. Hanya dengan cara itu kita akan ngerem. Juga keberanian dari Bapak Wali Kota Tangsel untuk menerapkan tipiring pada pelaku pembuangan sampah sembarang. Kita dukung sepenuhnya. Nah, artinya ada penegakan hukum yang harus tetap menjadi instrumen utama yang menjadi penggerak norma ini kita taati bersama. Oke, Pak, tadi karena kebetulan sudah mention soal Tangsel nih Pak. Tangsel kan belakangan juga sempat ramai. Kebetulan ini tempat saya juga nih Pak. Jadi kayaknya harus ditanyakan nih mumpung ketemu Pak Menteri. Tangsel kemudian disebut darurat sampah, kemudian Bali juga disebut darurat sampah seperti itu. Ini kan dua kawasan yang mendapat sorotan cukup tinggi ya Pak Menteri terkait darurat sampah ini. Sebetulnya tadi instrumennya sudah diberikan begitu. Tapi langkah-langkah apa sih yang memang krusial dan harus dilakukan gitu untuk stop dari masalah darurat sampah ini sebetulnya Pak Menteri? Saya coba review bahwa pada saat dilakukan penilaian tata kelola sampah yang nilainya di atas 60 itu kita anggap dia sudah mulai paham tentang sampah. Tapi yang di bawah 60 itu kita nyatakan sebagai darurat sampah. Waktu awal 2025 hampir sebagian besar itu dalam kondisi darurat sampah. Hari ini ada 35 kabupaten kota yang lepas dari posisi darurat sampah. Namun yang sisanya yang 400 lebih itu darurat sampah termasuk Tangerang Selatan. Tangerang Selatan ini cukup menarik karena dia berada di daerah megapolitan dan kemudian urbanisasi yang cukup masif, kemudian dengan penduduknya yang heterogen, tidak mudah sebenarnya untuk menangani sampah. Tapi kita harus lakukan itu. Sehingga kita menggelar operasi besar-besaran saat ini sedang berjalan di Tangerang Selatan. Kami telah bersama-sama Wali Kota Pemko kemudian telah melakukan menyisir semua unit bisnis yang ada di Tangerang Selatan. Kepadanya kami berikan paksaan pemerintah untuk menyelesaikan sampahnya 3 bulan dari sekarang. Untuk menyiapkan fasilitas, membangun kelembagaan dan seterusnya. Sampahnya tidak boleh jatuh ke TPA, harus dikelola sendiri. Nah, kemudian di level tahap Pak Bupati dan Pak Wali Kota dan kita mendorong penggunaan biopori dan tempat-tempat modern, komposter itu kita dorong. Memang harus ada upaya seperti itu. Kami menggerakkan hampir mungkin ratusan personil untuk bergabung dengan pemerintah kota. Pemerintah kota menggerakkan seluruh kabupaten kepala dinasnya untuk bersosialisasi di tingkat kecamatan. Apa berhasil? Ya kita nggak boleh kemudian turun semangat. Namanya menyuluh kan tidak gampang. Jadi kita katakan ini Mbak jangan merokok. Iya, tapi bisa merokok lagi. Nah, semacam itu contoh kasar. Jadi untuk merubah kebiasaan diperlukan enduring dari kita. Tidak boleh kita tidak harus konsisten, tidak boleh lelah dan tidak boleh bosan. Ini langkah yang kita lakukan di Tangsel. Namun, kami juga meminta Tangsel perhatian serius. Kami akan menggunakan semua instrumen untuk meyakinkan bahwa semua tata laksana sampah wajib menjadi perhatian kita semua. Kalau Pak Menteri melihat sebetulnya yang menjadi isu atau kendala dari pengelolaan sampah ini supaya bisa dilakukan secara baik dan benar, itu sebenarnya core isunya apa sih Pak Menteri? Jadi masalah sampah ini sangat sederhana awalnya, tetapi karena kita melalaikan yang sederhana itu, disepelekan volume gitu cukup besar. Bayangkan satu orang 0,5 kg. Karena kita menyepelekan masalah itu, akhirnya yang sepele itu jadi malapetaka yang luar biasa. Maka ini yang kemudian terjadi. Hampir 14 tahun berlalu kita tidak pernah serius menangani pengelolaan sampah. Hampir 10 tahun yang kemarin, maka pemberian penghargaan masih bersifat figuratif, simbolis saja. Saya rasa
terkait dengan sampah juga tidak lepas itu. Potensi ekonomi hijau sebenarnya kalau itu kita laksanakan cukup besar. Kami hitung hampir hampir 200-an ribu tenaga kerja bisa terserap dalam penanganan sampah melalui fasilitas-fasilitas yang harus dibangun, pilah-pilah. Kemudian belum penerimaan hijau yang akan terbangun dari pengolahan sampah. Ada sisi yang kemudian harus dibangun, yaitu sumber daya. Jadi itu yang kemudian memang diamanatkan undang-undang. Melalui mengoptimalkan kembali pengolahan sampah, maka akan menjaga lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan. Tetapi sekali lagi, sampah itu bukan berkah. Sampah itu masalah yang harus kita tangani. Iya, sebagian sampah bisa kita bangun menjadi sumber daya, tapi secara umum, semakin sampah banyak, maka semakin banyak uangmu yang kamu harus habiskan. Semakin kamu tidak kelola di hulu, maka semakin besar biaya untuk menangani di hilir. Dan semakin besar kerusakan lingkungan yang mungkin tidak mungkin terpulihkan kembali. Coba kan kita bayangkan, semisal Bantar Gebang, bagaimana kemudian air lindinya mau kita kembalikan ambil, yang mungkin sudah 500 meter dari Bantar Gebang itu sendiri air tanahnya. Ini untuk mengambil gimana caranya? Penyakit itu sudah menyebar demikian, mikroplastiknya, kemudian hal yang lain, itu bagaimana kita kemudian mengkompensasi terhadap alam kalau sudah terjadi seperti ini? Maka keniscayaan kita wajib kita akhiri open dumping ini dimanapun kita berada. Pak Menteri, saya harus menanyakan ini karena ini berpotensi gitu ya menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat gitu. Karena kalau sebagai awam nih, ketika kita ambil contoh di Tangsel kemarin Pak Menteri, Tangsel darurat sampah gitu, karena ada penutupan TPA Cipecang gitu. Apakah memang keterkaitannya seperti itu atau memang penutupan ini sebenarnya dilakukan untuk memaksa biar ada upaya lain gitu ya dalam mengelola sampah ini yang baik dan benar, tidak menggunakan open dumping lagi. Ini kayaknya harus dijelaskan ke Sobat Antara deh Pak Menteri. Ya betul, ini yang salah didiksikan ya di dalam pengambilan keputusan setelah itu. Jadi kita udah sampaikan tadi, tata kelola sampah kita masih segitiga tegak. Artinya sampah hanya dibebankan ke hilir. Berarti kuncinya kan di hilir. Kalau hilirnya kita kendaliin, kita paksa untuk berubah, maka dia akan mengerucut menjadi segitiga terbalik. Artinya maka untuk mengakhiri kegiatan open dumping, kepadanya harus memperbanyak kegiatan di hulu, melalui pemilahan, melalui pengurangan, melalui pengundauran ulang. Itu harus terstruktur dengan detail. Nah ini ya harus kita mulai sekarang, sehingga mau nggak mau maka semua pihak harus melakukan langkah-langkah cermat. Kuncinya ya tadi, TPA harus segera kita akhiri. Kalau setiap kita memaksakan diri untuk merubah perilaku kita, terutama selalu menggunakan kayak gelas, tumbler yang bisa digunakan ulang, kemudian mengurangi konsumsi plastik. Kalau semua orang melakukan langkah kecil itu akan besar juga gitu ya Pak Menteri. Itu langkah kecil yang sangat cukup penting, menjadi pondasi utama. Tanpa langkah kecil itu, pondasi utama kita tidak terbangun. Jadi memilah sampah menjadi hal yang krusial. Apapun teknologinya, mau datang dari manapun, mau dengan menggunakan cara apapun, maka yang paling efektif memang harus pilah sampah di hulu. Paling tidak memilahnya menjadi dua saja cukup, yaitu organik dan anorganik. Sudah cukup, itu sudah mengurangi dampak karena sampah kita itu hampir 50% itu dari organik. Kemudian plastik mungkin sekitar 12-15%. Habis itu kayu dan seterusnya. Jadi kalau kita bisa tangani organik itu, artinya 50% sampah udah selesai gitu. Jadi strategi itu secara detail sedang kita gelontorkan terus. Tetapi secara administrasi kami sudah sampaikan semua sejak 2025 kepada para bupati wali kota. Kita akan melihat sampai di sudut desanya. Kalau sudut desanya masih berantakan, jangan harap kemudian predikat Adipura itu melekat ke kota tersebut. Nggak boleh penghargaan ini diberikan secara cuma-cuma istilahnya gitu ya. Ada. Nilai yang ada di Adipura itu benar-benar mencerminkan perubahan paradigma mendasar dari kota kabupaten tersebut. Tidak mudah, iya. Mari kita mulai sekarang. Pak Menteri, ini mungkin akan jadi pertanyaan terakhir atau hampir terakhir kali ya. Kita bicara soal sampah yang berubah menjadi sumber daya tadi. Kita bicara waste to energy gitu ya, mengubah sampah menjadi energi listrik. Ini proyeknya sejauh ini progresnya seperti apa sih Pak Menteri, dan seberapa besar proyek ini bisa juga menyelesaikan persoalan sampah sebetulnya? Ya, jadi kita belajar serius kegagalan dari peraturan Presiden nomor 35 tahun 2018 tentang waste to energy yang merupakan perubahan beberapa
regulasi sebelumnya. Jadi masalah utama adalah memang antara energi yang dihasilkan dengan biaya menghasilkannya, antara biaya menghasilkan energi dengan harga jualnya jomplang. Oh, Jadi kalau lebih kita mahal dari lebih biaya banyak biaya produksinya Oke, daripada oke. biaya Jualnya jualnya atau harga pasar. Harga pasar kan mengikuti batu bara ya, Iya, iya. yang sangat konsentrasi sekali karbonnya sehingga dibakar sedikit, energinya akan stabil Iya. sehingga biayanya murah. Tapi begitu sampah itu kan karbonnya bermacam-macam, ada campur itu, sehingga itulah kemudian ada yang disebut dengan tipping fee. Nah, tipping fee ini di Perpres 35 2018 dibebankan ke daerah, dan kita di daerah tidak sederhana. Menentukan tipping fee itu bisa bertahun-tahun sampai ganti bupati 2 kali nggak ketemu karena harus ada persetujuan DPR. Iya, Maka Bapak Presiden mengambil alih, keluarkan peraturan presiden yang memudahkan itu semua. Akhirnya Bapak Presiden memberikan arahan bahwa untuk waste to energy, maka setiap kilowatt hours yang diproduksi dari hasil pembakaran sampah itu dihargai flat $0,20 atau 20 sen per kWh. Artinya yang harusnya ini menurut teman-teman energi, harga listrik dari batubara itu sekitar 5, 6 atau 7 gitu. Nah, Bapak Presiden dulu kita ngasih tipping fee hampir 13,5. Sekarang diratakan pokoknya 20 semua harganya 20 sen per dolar per kWh. Ya memang tinggi iya, tetapi dampak lingkungannya cukup besar. Jadi hasil verifikasi akhir oleh tim terpadu dari Kemenko Pangan, KLH, kemudian Kemendagri, SDM, kemudian Bappenas, Danantara dan PLN, maka ada 10 aglomerasi utama yang sudah clear, yang saat ini sedang disiapkan untuk waste to energy. Dari 10 tersebut ada 4 yang akan dilakukan groundbreaking berdasarkan penjelasan Pak Menteri Rosan, Pak Menteri Investasi, Kepala Danantara, itu di bulan Maret nanti, yaitu meliputi Denpasar, kemudian Yogyakarta, kemudian Bogor dan Bekasi. Ada tambah satu yang merupakan Perpres 35 yaitu di Legok Nangka, Jawa Barat. Nah, kemudian yang sudah jalan itu Benowo, Surabaya, dan yang akan jalan di Palembang sudah 70%. Nah, ini yang kemudian sisanya akan dilakukan secara bertahap. Nanti pertanyaan Mbak, itu mengkontribusi penyelesaian berapa persen? Itu kalau satu waste to energy 1.000, maka dia hanya berkontribusi 10.000 ton per day, oke? Karena ada 10 kan, sementara sampah kita 141.000. Jadi dari 10 dikurangi itu berarti masih ada 130 yang harus kita pikirin. Pak, ini sia-sia? Enggak sia-sia. Karena yang 10 itu merupakan kasus besar yang kalau kita tidak tangani, maka bencana berikutnya lebih besar. Semisal Jakarta, Bogor, kemudian Tangerang, mungkin lihat Tangerang sendiri kan, hampir tidak baik-baik saja. Kita hampir nggak percaya kita hidup di Indonesia dengan sampah di kanan kiri. Betul. Serius, ini harus kita rubah. Kita negara cantik kok alamnya jelek. Kemudian terakhir kita juga menurunkan cakupan produksi sampahnya. Jadi kita sedang menginventarisasi sampah yang produksinya 600 sampai 1.000 ton per day. Itu ada 25 kabupaten kota. Ini potensi yang kemudian kita akan dorong untuk menjadi waste to energy. Sehingga waste to energy harapan kita mampu mencapai sampai 15.000 ton per day. Kemudian mekanisme yang lain, ada biodigester, ada TPS 3R, ada TPST, ada RDF. Nah, itu semua sesuai dengan karakter demografi masing-masing lokasi. Jadi kalau udah bicara teknologi banyak banget, sudah nggak usah khawatir. Tinggal sekarang mau nggak kita. Kalau itu semua kita paksa semua, ya harapan peraturan presiden nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN mencapai sampai sampah 100% di tahun 2029 dapat kita realisasikan. Saya rasa gitu. Oke. Ini adalah statement yang menurut saya bold gitu ya, bahwa pengelolaan sampah sebetulnya harus dimulai saat ini juga kalau memang kita mau menyelesaikan persoalan tentang isu lingkungan, isu sampah ini. Pak Menteri, mungkin ini paling terakhir nih kalau gitu saya tanya. Boleh nggak Pak Menteri memberikan satu pesan gitu ya buat masyarakat ini dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional di 2026, apa yang paling kecil yang bisa kita lakukan, masyarakat lakukan untuk berkontribusi dalam pengelolaan sampah ini? Silakan Pak. Jadi mari kita gunakan tempat-tempat yang bisa diguna ulang seperti tumbler dan seterusnya, tempat makan kalau bisa bawa sendiri dan seterusnya. Kemudian barang-barang yang sampah yang kita produksi kita gunakan sebesar-besarnya bisa didaur ulang. Kemudian pilah sampah itu utama banget itu.
kalau kita bisa milah sampah hari ini dan seterusnya, ini masalah sampah akan selesai 50%. Jadi pilah, sehingga nanti kalau sudah pilah terjadi, maka semua fasilitas akan ikut sampai ke hilirnya. Oke, karena memang pengelolaan sampah dan persoalan sampah kita nggak boleh memberikan 100%, ini urusan pemerintah, nggak bisa kayak gitu ya Pak Menteri. Memang harus dimulai dari diri kita sendiri sebagai masyarakat. Terima kasih banyak Pak Menteri, ini sudah sharing banyak hal gitu ya soal pengelolaan sampah, termasuk juga tadi regulasi dan lain sebagainya. Tentunya kita berharap lewat podcast ini masyarakat juga bisa tergerak gitu ya untuk mulai melakukan pengelolaan sampah, dimulai dari yang terkecil dari diri sendiri. Sekali lagi terima kasih Pak Menteri. Terima kasih Antara, terus menginisiasi masyarakat untuk membangun lingkungan yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya di podcast On The Record kali ini bersama Menteri Lingkungan Hidup Bapak Hanif Faisal Nurrafiq. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.